Ini adalah nubuatan yang saya yakini Tuhan sedang terus kerjakan hari-hari ini. Cuma 3 orang. Tuhan sedang terus bangun dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita, katakan kehidupan kita, menjadi umat yang memanifestasikan pernyataan firman. Setuju, amin? Ada banyak janji Tuhan telah diberikan. Tapi setiap janji tersebut harus termanifestasi dalam hidup kita sebagai jemaat. Tanpa janji Tuhan termanifestasi dalam hidup kita, janji akan tetap janji. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan membutuhkan satu umat yang mau menggenapi janji itu. Oh, come on, jangan hanya diam saja. Dan saya berdoa saudara adalah kelompok orang itu. Perhatikan Yesaya pasal yang keempat, ayat yang keempat. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Yang percaya katakan amin. Saya meyakini ini adalah salah satu nubuatan yang hari-hari ini sedang terus Tuhan upayakan, sedang terus Tuhan kerjakan di tengah umatnya. Tuhan ingin memastikan hidup kita, katakan Tuhan mau memastikan kehidupanku bersih, tahir, tidak ada lagi kekotoran, pencemaran. Sebaliknya, kehidupanku semakin tahir dan siap untuk menjadi penampung realita, kemuliaan, dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya meyakini pada hari-hari ini Tuhan sedang terus bekerja lewat penyingkapan firman, lewat pekerjaan Roh Kudus secara sedemikian rupa dalam hidup kita. Memastikan kehidupan kita tidak ada lagi kekotoran, tidak ada lagi noda darah, tidak ada lagi pencemaran. Ada orang di sini. Tidak ada lagi kekotoran-kekotoran yang sumbernya dari pekerjaan roh-roh jahat ataupun bersumber dari hal-hal yang sifatnya manusiawi dan duniawi. Karenanya saya mendorong semua saudara, ayo pastikan saudara terus membuka hidup dan mengizinkan, meminta untuk Roh Kudus terus melakukan penyingkapan-penyingkapan firman. Sehingga lewat penyingkapan firman yang ada, Tuhan terus membersihkan hidup kita. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, 15. Coba saya ajak untuk saudara lihat sejenak. Yohanes pasal yang ke-15. Alkitab menuliskan dalam ayat yang ketiga, atau kita baca dari ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bahkan terhadap jemaatnya, terhadap orang-orang percaya yang sudah hidup dalam keakuratan, bahkan sudah mulai mengeluarkan buah, Tuhan terus melakukan pembersihan. Bukan cuma 3 orang. Nih, saya mau saudara melatih diri saudara, kalau memberikan respon, itu jangan dengan suara standar. Amin. Yes. Ya, itu suara standar. Nah, keluarkan powernya dikit. Yes, gitu. Jadi ada satu hentakan tersendiri yang saudara sengaja lakukan. Ya, lumayan. Tapi terus berlatih lebih lagi. Oke? Mungkin saudara bertanya, Pak Stephen kenapa sih harus seperti itu? Yang dulu-dulu kita cuma ngomong, yes, amin. Yang dianggap Bapak standar, oke-oke aja, kok sekarang gak oke lagi? Nah, levelnya kan harus diangkat naik. Kan gak boleh begitu-begitu terus. Masa saudara mau 5 tahun di kelas 1? Kelas 1 ya cukup setahun aja dong. Betul ya? Nanti naik level baru lagi, kan gitu. Nah, gitulah. Nah, saya meyakini ketika bahkan kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah melakukan apa yang menjadi arahan Tuhan, bahkan
hidup kita sudah mengeluarkan buah, Alkitab menuliskan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua ini. Bahkan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Oh, Tuhan masih mau terus bikin pembersihan. Jangan pernah merasa saya sudah oke dibandingkan orang Kristen yang lain. Mungkin dibanding orang Kristen lain saudara jauh lebih oke. Tapi Tuhan mau saudara membandingkan dirimu dengan agenda kekal yang Dia miliki. Dan Tuhan punya rancangan yang jauh lebih hebat buat saudara. Tuhan tidak mau saudara begini-begini terus. Tuhan mau kau ada di level yang baru. Tuhan mau kau ada di level yang lebih penuh dengan kemuliaan. Hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan. Jemaat BCC bersiaplah. Tuhan sedang membawa engkau naik level yang baru. Ada dimensi kemuliaan yang lebih mendalam. Ada dimensi kemuliaan yang lebih kuat. Ada dimensi kemuliaan yang lebih nyata. Yang sedang Dia hadirkan di tengah kita. Hari ini aku deklarasikan segala bentuk kemanusiawian, keduniawian, kedagingan hari ini dikikis habis. Dengan kuasa firman dilakukan pengikisan. Dengan kuasa roh terjadi perubahan. Sehingga hidupmu, katakan hidupku, makin menyatakan kemuliaan sorga secara nyata. Terjadilah. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak mengizinkan saudara terus ada di level yang sama. Bilang ini saatnya Tuhan membawa aku naik ke level yang baru. Ada dimensi kemuliaan yang lebih hebat yang Bapa sediakan bagi setiap aku. Amin. Jadi jangan mau terus ada di level yang sama. Jangan mau dibodohi oleh si jahat dengan berkata, well kamu sudah lebih hebat dari orang Kristen lain. Kita tidak membandingkan hidup kita. Katakan, aku tidak membandingkan hidupku dengan orang Kristen lain. Aku bandingkan hidupku dengan agenda Tuhan, dengan penetapan Tuhan, dengan rancangan Tuhan. Dan aku mau dibawa naik lebih lagi. Aku bersedia mengalami proses pembersihan, proses penyucian dengan kuasa firman dan roh yang lebih lagi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Alkitab menuliskan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Tapi ketika ranting itu bahkan sudah mengeluarkan buah, Alkitab katakan dia dibersihkan lebih lagi. Supaya ranting itu lebih banyak berbuah. Hari ini saya mau deklarasikan atasmu. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan terus kerjakan di tengah kita. Tuhan terus memunculkan buah-buah kerajaan. Minimal masing-masing saudara terus dibawa memunculkan buah 30 kali lipat. Roh Kudus terus kerja dalam hidupmu, mengkondisikan engkau jadi makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, mengejar realita Tuhan, mengejar penggenapan rencana Tuhan. Setuju, amin. Itu minimal buah yang paling sedikit 30 kali lipat. Kita bersyukur untuk itu. Tapi Tuhan mau kita tidak puas, tidak berpuas diri, harus sampai memunculkan buah 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dalam hidup sehari-hari. Saya percaya lewat pekerjaan firman dan roh, Tuhan sedang terus membersihkan hidupmu lebih dan lebih dan lebih lagi. Sehingga keberadaanmu akan memunculkan dampak yang kuat. Dan realita kedaulatan Tuhan akan bermanifestasi nyata dalam hidupmu sehari-hari. Setiap kali ada situasi keadaan yang membutuhkan campur tangan Tuhan, akan selalu ada campur tangan Tuhan. Karena takaran iman yang Tuhan bangun cukup untuk menarik datang campur tangan Tuhan. Terjadilah. Yang percaya katakan, aku percaya, aku terima. Terjadilah atasku. Amin. Saya mau saudara terus merindukan adanya penyingkapan-penyingkapan firman yang terus terjadi, terus berlaku dalam hidupmu. Ketika saudara doa pribadi, ketika saudara membaca Alkitab, biarlah terus ada penyingkapan firman datang dalam hidupmu. Karena ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih.
karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Dengan adanya kuasa firman yang terus bekerja dalam hidupmu, engkau akan terus dikondisikan selalu ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalammu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya meyakini adanya firman, penyingkapan firman yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Ini menjadi aspek penghubung. Oh, come on. Adanya realita firman adalah aspek penghubung yang membuat saudara selalu melekat dengan Tuhan. Selalu ada di dalam Tuhan. Dan pada saat yang sama Tuhan ada di dalammu. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan ada di dalam kita? Tandanya adalah selalu ada firman yang terus terngiang dalam pikiran dan hati kita. Halo, amin. Makanya biasakan diri saudara terus mengkondisikan diri. Ada dalam pembacaan firman, ada dalam perenungan firman. Dan merenungkan firman tidak boleh sambil diam. Saudara harus sambil berkata-kata. Makanya kenapa dalam ibadah seperti ini saya mengkondisikan saudara untuk terus ngomong amin, haleluya. Tujuannya adalah mengkondisikan supaya firman itu masuk dalam hidupmu. Dan kalau firman masuk dalam hidup kita, firman akan menjadi titik pembeda. Firman akan mengkondisikan, memastikan hidupmu tidak akan pernah sama. Oh, come on. Karena yang membuat seseorang jadi berbeda, terus mengalami progres, terus mengalami terobosan, adalah karena adanya firman dalam hidupnya. Oke? Dan firman inilah yang akan terus mengkondisikan hidup kita tetap bersih. Kembali ke dalam Yesaya pasal yang keempat. Alkitab menubuatkan Tuhan sedang terus membersihkan kekotoran Putri Sion. Terus menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus sedang terus terjadi dalam hidup kita. Oh, saya terus berdoa agar setiap hari di segala waktu engkau sering mengalami tiba-tiba Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Tahu-tahu kuasa Roh Kudus tercurah dalam dirimu. Ada firman-firman yang Tuhan singkapkan. Ada firman yang dibuat terngiang. Terus terngiang dalam pikiran dan hatimu. Karena firman dan realita roh inilah yang akan mengkondisikan hidupmu terus ada di dalam Dia, dan kau terus alami ada realita Tuhan mencengkeram menguasai hidupmu yang membuat kita berbeda dan akan terus dibedakan adalah ketika realita Tuhan terus ada, terus nyata dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa biarlah kesadaran akan sekelilingmu dari waktu ke waktu terus dikikis oleh Tuhan. Kesadaran terhadap data dan fakta lahiriah terus dikikis oleh Tuhan. Sebaliknya Dia menumbuhkan dalam hidupmu kesadaran akan firman-Nya, kesadaran akan keberadaannya, sehingga takaran iman dalam hidupmu tidak akan pernah terkikis. Sebaliknya terus bertumbuh, semakin kuat, karena takaran imanmu inilah yang akan membawa engkau terus melihat ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban Dia sediakan bagimu, dan Dia akan kondisikan, Dia akan pastikan engkau selalu alami ada realita kedaulatan Tuhan berlaku dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus, terjadilah. Haleluya, terjadilah. Saya percaya hari-hari ini ketika pekerjaan firman dan roh terus dicurahkan, Alkitab membahasakan dengan istilah roh yang mengadili dan yang membakar. Saya yakin Tuhan sedang terus menyelidiki hidup kita. Dia ingin memastikan tidak ada pekerjaan roh-roh dunia yang terus berlaku dalam hidupmu. Sebagian dari kita mungkin bertanya, Pak Stephen, apa yang dimaksud dengan manifestasi pekerjaan roh-roh dunia? Kalau saudara masih sering merasa ada khawatir dalam hidupmu. Engkau masih sering merasa ada satu ketergantungan terhadap kekuatan uang. Itu adalah manifestasi pekerjaan roh-roh dunia.
Dan saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang terus kerja dalam hidupmu. Dan Dia akan membawa engkau untuk mengalami pengenalan akan Tuhan yang sehat, yang seimbang. Halo, amin. Engkau akan terus dibawa semakin diyakinkan. Katakan, aku percaya. Pekerjaan firman dan roh sedang terus membangun dasar keyakinan yang teguh, yang akurat tentang keberadaan Bapa. Katakan dengan keras, aku yakin, aku memiliki Bapa di sorga yang selalu memperhatikan hidupku. Dia selalu menyediakan porsi berkat cukup bagiku. Aku tidak perlu khawatir akan hari-hariku ke depan. Aku tidak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hariku. Karena Bapakku yang di sorga selalu menyediakan apa yang aku butuhkan. Bahkan sebelum kebutuhan itu muncul, Bapa di sorga sudah menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan itu. Aku percaya Dia selalu merancangkan yang terbaik dalam hidupku. Jadi aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu menjadi tawar hati gara-gara ada masalah, ada tantangan, ada hal-hal negatif terjadi dalam hidupku. Karena aku percaya, aku yakin Bapa mengizinkan ada satu peristiwa terjadi dalam hidupku. Terlepas dari anggapanku peristiwa itu baik atau tidak baik, yang aku tahu rancangan Bapa selalu yang terbaik. Dan kalau Dia izinkan ada satu peristiwa terjadi dalam hidupku, tujuannya adalah memastikan hal-hal yang terbaik yang terjadi dalam diriku. Pagi hari ini aku angkat hatiku, aku terima dengan tangan imanku rancangan terbaik, pemeliharaan, pemenuhan, kesetiaan, kebaikan Bapa yang selalu dinyatakan dalam hidupku. Aku terima di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan mencurahkan roh yang menyelik, roh yang menghakimi dan yang membakar. Tujuannya tidak lain adalah memastikan agar setiap kita tidak lagi dicemari oleh pekerjaan roh-roh dunia yang membuat kita selalu khawatir, membuat kita selalu berharap pada hal-hal yang manusiawi dan lahiriah. Tapi Tuhan menghendaki, katakan Tuhan menghendaki, takaran imanku terus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan dalam hidupku makin kuat. Aku diyakinkan seyakin-yakinnya bahwa Bapa di sorga selalu menyediakan porsi berkat yang cukup bagiku. Aku tidak akan pernah hidup kekurangan. Aku selalu alami pemeliharaan Bapa lebih dari cukup. Amin. Pekerjaan roh-roh dunia akan terus mengkondisikan hidup kita. Merasa aku butuh duit. No, yang saudara butuhkan adalah firman. Karena Bapa di sorga sudah memiliki hidupmu. Jadi Dia yang berkewajiban, Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Yang saudara butuhkan hanyalah firman-Nya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika dari waktu ke waktu saudara terus mengalami dan memberi dirimu dibangun dengan kuasa firman dan roh, sehingga pengenalanmu akan Tuhan semakin bertambah kuat. Saudara akan mendapati kehidupan sehari-harimu akan terus ditudungi dengan kemuliaan Tuhan. Alkitab menubuatkan ketika Tuhan sudah membersihkan kekotoran Putri Sion, menghapuskan segala noda darah yang ada, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, dan di setiap pertemuan yang diadakan di situ ada segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Tujuannya adalah menjaga hidupmu. Orang Israel saat ada di padang gurun, mereka dituntun oleh tiang api dan tiang awan.
Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Ada orang di sini. Kenapa tiang awan? Karena di padang gurun. Jadi tiang awan ini berfungsi kayak payung. Membuat teduh dari sengatan sinar matahari. Jadi sekeliling perkemahan Israel itu panas, tidak karuan. Tapi di dalam lingkar pengaruh tiang awan dan tiang api, perkemahan Israel itu nyaman. Cuacanya tidak ekstrim. Di luar lingkupan tiang awan, panasnya luar biasa. Di dalam lingkupan tiang awan, nyaman luar biasa. Saya meyakini hal yang sama sedang terus Tuhan lakukan atasmu. Engkau akan menjalani hari-hari sorga di bumi ini. Tidak peduli apa yang terjadi di luar sana. Orang boleh berkata sedang ada polusi hebat di Jakarta. Tapi hari ini aku menghardik semua efek polusi yang bisa menciptakan sakit penyakit, yang bisa menciptakan banyak masalah kesehatan. Aku hardik pergi, aku hardik menjauh dari kehidupan setiap umat Tuhan. Engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Terjadilah, engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Yang kau hirup bukan udara yang tercemar. Yang kau hirup adalah udara sorga yang bersih, yang menyehatkan, yang membuat engkau terus hidup dalam kesehatan. Terjadilah. Sudah beberapa minggu lamanya udara di kota Jakarta tercemar. Kita hampir tidak pernah melihat langit biru. Langit terus kelabu. Tapi buat banyak orang, mereka mungkin berkata, ini sudah tidak sehat. Tapi saya berdoa khusus buat saudara. Saya mau kau belajar mengembangkan takaran iman. Kita memang masih ada dalam dunia ini. Tapi kita hidup di dalam dunia yang berbeda. Oh, come on. Katakan sama-sama, kita memang masih hidup di dunia ini. Tapi kita hidup di dalam dunia yang berbeda. Kita hidup dari dunianya Tuhan. Kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi, apapun yang terjadi, polusi di sekitar kita tidak mempengaruhi hidup kita. Di dalam nama Yesus, aku percaya ada proteksi, pemeliharaan, pengayoman Tuhan atas hidupku. Bilang, aku menghardik. Di dalam nama Yesus, semua efek, semua pengaruh dari polusi yang mulai mempengaruhi hidupku ataupun kehidupan jemaat yang lain. Aku bicara kepada saudara yang ada di luar sana yang sedang mengikuti session ini. Aku berkata di dalam nama Yesus, aku menghardik. Teman, katakan sama-sama, dalam nama Yesus, aku menghardik semua efek negatif dari polusi udara yang ada. Keluar, tersingkir. Aku hidup dalam kesehatan ilahi. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin.